Shalom saudara sekalian, bulan ini kita merayakan 2 hari raya Kristen yang penting. Yang pertama Jumat Agung dan yang kedua Paskah. Nah, melalui perayaan Jumat Agung kita perlu meneladani keteguhan Kristus. Yesus adalah pribadi yang punya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Dia tetap setia pada kehendak Allah apapun yang terjadi. Kita harus teguh menghadapi pencobaan. Iblis seringkali menawarkan kekuasaan, kemudahan duniawi. Tapi seperti Kristus yang berpegang pada firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita akan menang atas segala pencobaan. Tuhan juga mau kita teguh dalam penderitaan. Seperti teladan Yesus. Di Taman Getsemani, disalib. Walaupun secara manusia dia takut. Tetapi dia tetap taat pada kehendak Bapa. Dia menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan demi keselamatan umat manusia. Kita juga harus teguh menjalankan misinya. Dia memberitakan Injil walaupun banyak tantangan dan penolakan, supaya orang percaya dan diselamatkan serta memiliki hidup yang kekal. Bukankah kita juga harus memberitakan Injil walaupun kadang-kadang penuh dengan kesulitan, tapi kita rindu orang-orang menerima Kristus dan memiliki hidup kekal. Melalui perayaan Paskah, kita juga ingat akan kemenangan Kristus. Kristus menang atas kematian melalui kebangkitannya. Kebangkitan Kristus membuktikan dia adalah Tuhan, karena semua pemimpin agama mati dikubur dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati dikubur, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, ini memberikan pengharapan bagi kita orang percaya bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Karena itu kita harus menang atas dosa. Kita sudah dibebaskan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita hidup dalam kebenaran. Kita juga harus menang atas ketakutan akan kematian. Karena kematian bukan akhir, tetapi jalan untuk berjumpa dengan Kristus. Bagi orang percaya, mati hanyalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk, apa yang kita takutkan. Kita juga harus menang atas tantangan hidup, karena yakin Tuhan menyertai kita. Saudara, tantangan sebesar apapun, maut saja sudah dikalahkan oleh Yesus, apalagi masalah hidup. Gampang untuk dia menyelesaikannya. Mari kita selalu berdoa dan bergantung, karena ada kemenangan di dalam Kristus. Mari kita juga menyebarkan sukacita Paskah, bersaksi kepada banyak orang agar kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita dan menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak lama Bapak Ibu kita akan memperingati. Oke, mungkin bisa ya, mungkin langsung saja dibuka saja PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu, kita akan memperingati hari kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana kita akan merenungkan selama bulan ini pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Dia rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya semata-mata karena cintanya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ayo selama sebulan ini kita persiapkan hati kita ubah hati kita, pola pikir kita layani Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus terlebih dahulu telah melayani kita, telah memberikan nyawanya bagi kita. Kalau masalah dalam kehidupan kita, tentu Yesus juga mengalami masalah selama dia hidup di dunia ini. Bahkan masalahnya melebihi masalah yang kita hadapi. Dia dianiaya, dihina, dicerca, dimaki kan. Tuhan Yesus sudah mengalami, bahkan disiksa, dicambuk. Seberapa berat tantangan yang kita hadapi, Tuhan Yesus sudah mengalami itu semua karena bukti cintanya kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Mungkin bisa coba geser scroll itu ke kiri coba. Kiri lagi, kiri terus, kiri lagi. Udah kiri terus sampai muncul di desktopnya itu. Nanti diklik kanan. Atau kiri lagi coba, kiri terus. Enggak, itu kanan, kiri ya. Udah muncul di desktopnya. Coba di bawahnya itu di
di X-kan aja videonya dari bawah itu kan ada, diklik kanan, di close, baru dibuka aja khotbahnya. Di apa langsung PowerPoint itu ada yang P, itu kan diisi worship. Ya, sip. Oke. Ya, tema yang diberikan pusat pada hari ini yaitu miliki pikiran Kristus. Langsung saja dibuka multimedia Kolose 3 ayat 1 sampai 4, seperti kita akan bolak-balik di sini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Oke. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau dalam versi yang lainnya Alkitab mudah dibaca, di Kolose 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Jika kamu telah dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, carilah hal-hal yang ada di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang ada di bumi. Sebab manusia lamamu sudah mati dan hidupmu yang baru tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ya, Kristus sekarang adalah hidupmu. Dan ketika Ia datang kembali, kamu akan ikut ambil bagian dalam kemuliaan bersama Kristus. Oke, next. Salah satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Di dalam sanalah manusia memahami sesuatu, menganalisa, juga kemudian mengambil keputusan atau pilihan. Karena beriman kepadanya, kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus kita ikuti. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini menjelaskan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memikirkan perkara yang ada di atas, jangan perkara yang ada di dunia. Memang dalam kehidupan ini kita perlu namanya mencari uang. Itu sah-sah saja. Karena hidup kalau kita Senin sampai Minggu ke gereja tidak bekerja itu juga salah. Karena kita juga harus bekerja. Tapi jangan sampai kita hanya fokus kepada keinginan daging kita. Contoh Bapak Ibu, ini puji Tuhan. Puji Tuhan jemaat sudah gak dibebanin lagi ya. Seandainya ini seandainya gereja ini kosong, seandainya ya. Ya kita harus belajar menabur kan. Menabur, ya puji Tuhan di sini kan jemaat nggak harus menabur lagi, Pak harus beli drum, keyboard, speaker udah nggak lagi. Kita ibaratnya kayak sudah tinggal terima bersih. Nanti pun kalau seandainya persembahan kita kan ini kayak saya lihat jarang dipakai. Hanya paling kalau ada event kayak Paskah mungkin akan kita pakai atau Natal dan lain sebagainya. Dan itu biasanya rata-rata ada aja hamba Tuhan yang membantu untuk acara tersebut. Jadi kemungkinan besar mungkin persembahan kita akan terus tambah. Ya puji Tuhan gak ada beban yang harus kita hadapi. Mungkin bisa saja persembahan itu kita gunakan kalau ada jemaat yang susah, ya kan, dengan keputusan bersama kita rapatkan kepada bendahara. Karena apa? Karena memang kita pikirkan perkara yang ada di atas. Perkara yang di atas itu bagaimana? Yaitu membantu sesama kita, yaitu melengkapi juga perlengkapan yang masih kurang di gereja ini, kita lengkapi supaya jemaat-jemaat yang datang pun semakin nyaman beribadah di tempat ini. Itu bisa kita pakai uang kas itu. Ataupun acara-acara event-event. Kenapa? Karena memang fokus kita itu bukanlah duniawi. Bisa saja, mungkin bisa saja kan, tapi jemaat mungkin bakal protes. Persembahan udah terkumpul nih puluhan juta, contohnya kan saya ambil uangnya untuk beli saya kereta secara pribadi. Bisa saja mungkin saya ambil kan tanpa pemberitahuan jemaat dan lain sebagainya. Tapi itu kan hanya memenuhi kebutuhan daging saya. Kecuali kereta itu dibeli, ditaruh di pastori. Jadi kan ini kan sebenarnya jemaat yang tinggal di sini full timer kan pakai kereta saya sebenarnya kan. Ya itu lain cerita, kalau kita beli baru untuk kereta ada baru di tempat ini ya bisa saja itu juga atas keputusan bersama. Memang tujuannya untuk pelayanan, untuk antar jemput. Mungkin bagi yang tinggal di sini mungkin anak sekolah, mereka butuh transportasi ke sekolah, bisa dipakai transportasi gereja, atau mau jemput jemaat-jemaat Tuhan yang mau latihan musik bisa juga dipakai ke keretanya.
Intinya persembahan yang kita gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Kita memang harus fokus dengan perkara yang di atas, bukan perkara duniawi Bapak Ibu. Tidak hanya masalah uang Bapak Ibu, pelayanan kita. Coba kita cari waktu kalau membuktikan kita memikirkan perkara yang di atas, yang mungkin hari-hari kita gunakan untuk hal-hal duniawi, untuk kumpul-kumpul sama kawan. Mungkin sesekali boleh, karena manusia pada dasarnya harus juga bergaul. Jangan dibilang orang itu adalah kuper, kurang pergaulan. Sah-sah saja kita bergaul, tapi kita juga harus pikirkan perkara yang di atas. Di saat ada ibadah FA, ibadah pemuda, anak muda ikut ibadah pemuda, yang di saat ibadah raya, kalau memang tidak ada pekerjaan yang mengganggu kita, kita datang untuk mengikuti ibadah. Yang setuju boleh katakan amin? Amin. Terus Bapak Ibu, apa sih ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus? Ya, next. Yang pertama, mulia dan kudus ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau versi Alkitab mudah dibaca dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang bernilai, semua yang baik dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau kita baca, yang selayaknya kita pikirkan adalah hal yang mulia, bukan sebaliknya hal-hal yang jorok, cabul dan tidak sopan. Next. Juga memikirkan hal yang suci atau kudus, ini menunjukkan hal-hal yang murni, bukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pikiran selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkan hal yang kudus dan mulia, maka outputnya atau keluarnya pun adalah hal-hal yang sama. Jadi di sini Bapak Ibu dikatakan, Bapak Ibu semua yang kita anggap itu baik, semua kita anggap itu suci, semua kita anggap itu kebenaran Bapak Ibu. Bahkan juga di kitab Amsal dikatakan ada orang menganggap jalan itu lurus tapi ternyata tidak lurus Bapak Ibu. Jadi di sini adalah Bapak Ibu kita itu harus menjadi manusia yang memang mau terima masukan, terima kritikan. Memang kita berpendapat yang kita pikirkan itu adalah, saya rasa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak di luar sana orang berpendapat, oh ya untuk gereja jangan kasih yang terbaik. Karena gereja itu bukan duniawi, bukan seperti Indonesian Idol kan. Gereja itu memang adalah sederhana, seperti Tuhan Yesus adalah sederhana. Sederhana dalam tanda kutip kehidupan sehari-hari, saya setuju. Contohnya begini nih, contohnya saya punya kekayaan, saya punya uang, ya kan. Saya sebenarnya keuangan saya sanggup beli Land Cruiser ya, kalau orang Inggris bilang Land Cruiser ya. Coba ini kan Indonesia saya bilang Land Cruiser. Saya sanggup mungkin uang saya beli Land Cruiser. Mungkin Land Cruiser itu mungkin sekitar 3 miliar ya Pak ya. Ya mungkin lah ya sekitar 3 miliar ya, mungkin 3 miliar. Tapi karena saya melihat kebutuhan, saya hanya membeli Pajero, Fortuner. Fortuner kan tetap mahal Pak Pendeta. Ya kalau penghasilan 500 sebulan itu enggak mahal, iya kan? Alasannya kenapa? Alasannya kalau mana tahu dipanggil untuk ke gereja kampung-kampung, ya kan? Mengikuti KKR ibadah itu kan rodanya agak besar, tinggi dia. Jadi enggak kena batu itu kan. Jadi itu memang kebutuhan. Terus bagaimana dengan kehidupan saya nih yang hanya sebagai pendeta dan karyawan. Bahkan gajinya pun juga harus dikorbankan untuk gereja. Kalau beli Fortuner ya jelas itu udah bermegah. Itu sudah memaksa. Sedangkan beli Avanza aja udah memaksa sebenarnya. Ya udahlah Supra aja lah dulu. Nah, itu dia. Jadi kita kalau itu kehidupan sehari-hari saya setuju. Kita harus sederhana. Tapi kalau ada uang, kalau kita bisa beli yang terbaik, kita beli yang terbaik. Karena itu tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memang itu pun juga belum tentu dianggap benar juga. Karena kan apa yang menurut kita baik belum tentu baik di hadapan Tuhan.
Tapi saya percaya ketika kita doakan dan kita sejahtera dan memang kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kecuali alat musik itu saya beli, contohnya saya beli nih kan, taruh di rumah saya. Mana yang dibeli sama Om nih? Kok nggak ada? Iyalah, sayang kali ini kan. Udahlah, saya beli lagi lah yang baru, yang jelek, yang bagus ini buat saya aja. Padahal pakai duit bos kan. Dia beli harganya sekian puluh juta, saya beli yang harga 5 juta buat gereja. Itu salah, itu baru salah kan. Jadi kita memang harus bisa berikan yang terbaik, tapi jangan juga sampai menyusahkan. Contoh saya nih, kalau seandainya gereja ini dibangun dengan kekuatan keuangan saya, tentu saya akan bangun yang kecil. Kenapa? Karena itu memang kemampuan saya. Bahkan mungkin nggak saya bangun, saya mungkin akan ngontrak terus di tempat opung jamut ya. Bukan ngontrak lah saya bilang, ibadah di rumah jemaat ya. Mungkin akan ibadah terus di rumah opung jamut. Karena memang dari kemampuan keuangan saya, beli tanah itu ya paling pun maksimalnya pun kita beli tanah. Terus bangunnya kapan? Nantilah tunggu udah terkumpul uangnya barulah kita bangun. Itu pun juga bangunnya mungkin kecil-kecilan. Kalau itu keuangan saya, karena itu memang di keuangan saya itu mampunya. Tapi kalau bisa berikan lebih, kita berikan lebih. Itu menurut saya, bukan menurut saya yakin juga Tuhan berpikir kalau untuk Tuhan kita juga harus kasih yang terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi jangan sampai berhutang. Tapi bukan itu menjadi fokusnya juga. Yang menjadi fokus kita itu bukan hanya berikan yang terbaik secara barang ya, tapi secara pikiran. Kita juga harus berikan pikiran kita yang terbaik. Baik itu dari dulu mungkin pikiran kita kotor, mau membenci, membunuh. Di luar sana Bapak Ibu ada juga orang yang ke gereja, juga berpendapat, berpikir ketika ada orang jahat sama dia berpikir gini, kan di kitab Amsal dikatakan manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan, Pak Pendeta, bagaimana dia bisa berbuat baik? Bagaimana dia itu tahu itu salah? Kalau kita ya cuma nasihati dengan lemah lembut, Pak Pendeta, tentu dia nggak akan bertobat. Ibaratnya seperti kita menindak-bobokan orang jahat di atas kasur. Itu menurut pemikiran dia. Tapi ketika orang tersebut belajar tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu? Contoh gini nih ya, saya balas saya jahat sama si Chandra, ya kan? Kalau enggak gini, Chandra jahat sama saya nih. Chandra jahat sama saya contoh. Terus saya balas dia dengan kejahatan. Apakah dia bertobat? Belum tentu. Bisa saja Chandra nguntip sayap. Dia udah asap pisau. Kapan sih pakai pin datang kan? Lagi jalan kan, namanya gelap kan? Tiba-tiba, ditusuk ke perut saya. Saya nggak bisa melawan, namanya udah ketusuk, udah nggak ada kekuatan, udah sakit, udah ditusuk lagi berkali-kali. Yang ada Chandra nggak bertobat, tapi malah jadi pembunuh. Ini contoh ya, walaupun saya yakin Chandra nggak begitu kan. Memang saya sama Chandra baik. Tapi percaya Bapak Ibu, kejahatan dibalas kejahatan itu nggak akan ada selesainya. Kecuali sama anak kita sama anak kita wajar kita didik dia dengan keras, ya kan? Wajar, kenapa? Karena memang anak kita nggak bisa melawan dan memang tujuannya baik. Jangan sampai membunuh juga kan? Itu hal yang wajar. Ada anak salah, sepupu saya itu pernah ada perjanjian tapi dia ya. Perjanjian dalam bukti kalau kamu salah, kamu akan saya kurung di kamar mandi. Betul Bapak Ibu, dikurung di kamar mandi. Tapi nggak membunuh kan? Kamar mandi ada exhaustnya, masih bisa bernafas dia kan. Tadi kalau tadi pengap ya mungkin lama-lama mati, nggak ada nafas. Ini kan ada exhaustnya. Jadi dia memang nggak membunuh, hanya membuat dia kapok gitu kan. Itu pun juga nggak 1 harian, 1 jam. Itu 1 jam udah tersiksa itu. Ya kan, nggak ada HP, nggak ada apa kan. Cuma lampu yang nyala sama exhaust gitu. Itu sah-sah saja. Tapi ini dia yang Tuhan mau, itu adalah bagaimana kita berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Bagaimana kita memang bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan. Kalau sama sesama kita atau yang seumuran atau anak yang sudah dewasa, jangan Bapak Ibu pernah berpikir membalas kejahatan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk supaya orang itu berubah. Percaya sama saya Bapak Ibu, dia gak akan berubah. Karena dia bisa punya kekuatan untuk melawan. Seandainya pun kita jago bela diri, jago kungfu, oke, dia gak bisa lawan sama kita 1 lawan 1. Tapi ke depannya bisa saja dia belajar bela diri, lebih hebat daripada kita dan balas dendam, untuk menuntut balas dendam. Dan dia bisa membalas dengan cara yang lebih bengis lagi. Makanya itu kalau kejahatan dibalas kejahatan dengan kejahatan, itu tidak mungkin bisa membuat orang itu
bertobat. Ya, jadi harus membalas dengan kebaikan. Tapi selama orang itu masih bisa kita nasihati, ya kan? Kalau orang itu masih bisa kita tegur, ya tegas itu boleh. Tapi juga kita juga harus minta maaf, harus merangkul. Karena percaya Bapak Ibu, ketika kita tegur seseorang dengan keras, itu sebenarnya orang itu juga punya pola pikirnya sendiri. Percaya nggak Bapak Ibu? Dia punya prinsipnya sendiri yang dia rasa kamu salah loh, yang ini yang betul. Nah, memang kan setiap orang cara berpikirnya tentang Allah itu beda. Cara berpikir orang tentang berbuat baik itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu patokan kita, standar kita itu adalah firman Tuhan. Makanya dibilang kita harus berpikir kudus, berpikir mulia. Artinya apa? Kita belajar bagaimana Kristus itu berpikir. Kita lihat kisah kehidupannya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ingat Bapak Ibu, ada teman saya juga bilang katanya Markus itu lanjutan daripada Matius. Tidak, Matius itu punya cerita tentang Tuhan Yesus yang berbeda. Markus juga berbeda. Jadi Markus itu juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dari awal sampai kematian. Masuk ke Lukas itu juga beda, dari awal sampai kematian. Hanya beda-beda versi, karena Matius itu kalau nggak salah, ditujukan kepada orang Yerusalem. Jadi makanya dia lebih ke silsilah dulu. Kalau Markus ini kepada orang Roma, makanya Tuhan Yesus itu kayak pekerja. Habis ini ke sini melayani, ke sini. Karena pada dasarnya orang Roma itu adalah orang yang bekerja keras. Lukas itu kalau nggak salah ke tabib. Nah, Yohanes itu ke orang Yunani. Makanya ada kayak perumpamaan. Karena orang Yunani ini kan berbicara tentang filsafat ya. Filsafat. Jadi mereka menceritakan Tuhan Yesus dengan pandangan yang berbeda sesuai dengan yang mereka tujukan gitu. Jadi itu menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus hidup. Itu menjadi pola pikir kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus di Alkitab dikatakan dia balas kejahatan dengan kejahatan. Dia berkata, kalau kamu dikasih pipi kiri, kamu tampar pipi kanannya. Nah, itu berarti kan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian pengajarannya. Apabila kita ditampar pipi kiri, maka kita harus memberikan pipi kanan. Oleh sebab itu, ayo kita harus berpikir seperti bagaimana Kristus berpikir. Itu menjadi poin pertama. Poin kedua. Nah, ciri pikiran Kristus nih. Yang poin kedua itu serba mungkin. Nah, terdapat di Markus 11 ayat 23. Coba kita buka Markus 11 ayat 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dikatakan Bapak Ibu ke PowerPoint-nya, iman sebesar atau seperti biji sesawi akan membawa seseorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Next. Meski demikian, keadaan tidak ada yang mustahil atau dalam kurung yang serba mungkin. Ini tentu saja yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, hiduplah di dalam kehendak-Nya itu dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubahnya menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Kalau memang yang kita minta adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, contoh gini nih, kita minta, Tuhan, aku ingin punya, contoh, aku mau punya iPhone, Tuhan, tujuannya apa? Tuhan bertanya, tujuannya untuk pamer lah Tuhan. Jadi apalagi namanya iPhone ya kan, iPhone kan udah kelas tinggi, minimal HP-nya ya 8 juta kan, 8 juta itu minimal loh Tuhan. Kalau di kampung kan orang kalau pakai HP 8 juta, apalagi kalau udah gambar apel kegigit kan, bahkan sampai orang bela-bela kan beli iPhone KW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gengsi. Apalagi kalau bobotnya 3 Tuhan kan, besar lagi kan. Kalau udah dibilang iPhone Pro Max, oh udahlah, ini udah pasti minimal ya 18 juta lah ini HP-nya kan gitu kan. Walaupun KW sebenarnya. Ya kalau kita kerja
Ya mungkin Tuhan kasihnya ya itu dia ya dari mungkin dari pekerjaan kita ya, bisa saja sih itu. Tapi ada juga yang memang yang kayaknya itu mustahil. Cerita gini nih, kita kita adalah seorang pelajar. Kalau nggak seorang pelajar kan nggak punya penghasilan. Minta iPhone 16 kan atau iPhone 15 itu kan kayaknya di luar nalar kan. Ibaratnya nggak mungkin lah. Bayangin uang jajan sehari 2.000, 5.000, nabung sampai 18 juta, ya kan? Sampai kapan kekumpul 18 juta? Mustahil kan? Apalagi kalau tujuannya itu adalah untuk kemegahan, untuk pamer. Ya tentu saja itu nggak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kalau mungkin mana tahu tujuan kita Tuhan, aku ingin buat konten biar bisa memberkati, konten contohnya kayak khotbah atau berbagi kasih. Ya mungkin saja Tuhan kasih rejeki baik tentang pekerjaan orang tuanya, tiba-tiba dinaikin jabatannya, atau tiba-tiba dia dapat pekerjaan, bisa sekolah sambil kerja gitu kan. Ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi percaya kalau anak SMA itu sebenarnya belum saatnya, karena kegunaannya itu kan sebenarnya untuk orang buat konten ya. iPhone itu orang kan kalau saya baca itu konten buat video, karena videonya katanya smooth, bagus gitu, perfect ketimbang Android. Nah itu berarti kan belum kebutuhan. Tuhan, aku mau minta sepeda motor. Nah ini bisa juga kebutuhan. Kenapa? Tuhan, kenapa aku minta sepeda motor? Karena jarak J24 ke Sultan Hasanuddin itu sangat jauh. Kalau saya jalan kaki nggak mungkin sampai. Jadi saya butuh sepeda motor. Saya percaya ketika kita doakan, pasti Tuhan akan kasih berkat sambil orang tua kita doakan supaya naik jabatannya, supaya gajinya bertambah sehingga dapat bisa membeli sepeda motor. Nggak apa-apa yang second asalkan sehat. Second asal sehat ya, bisa jalan aja udah sangat bersyukur. Karena kalau beli kereta baru, kalau nggak sanggup kreditnya mendingan jangan. Kalau sanggup silakan. Tapi kita harus pikirkan pengeluaran kita yang lain. Jangan karena kredit kereta kita makan nggak makan, itu salah juga. Ya sudah, second aja juga jadi gitu kan. Entah yang penting bisa jalan dan ada lampunya, ya kan. Biasanya kalau hanya keperluan sekolah nggak ada lampu pun kalau siang-siang bisa sih. Asalnya pulangnya jangan malam gitu. Kalau malam bahaya kan. Nanti dikira jalan ternyata paret, diluruskannya pula kan. Nah itu bahaya juga. Itu karena memang adalah kebutuhan. Dan Tuhan pasti akan membuat semuanya itu menjadi mungkin. Karena memang kita kegunaannya untuk kita sekolah. Kalau kita sekolah kita pintar. Kalau kita pintar kita bisa punya pekerjaan. Kita punya pekerjaan maka kita bisa diberkat. Kita punya gaji, kita bisa memberkati orang yang lemah. Kita bisa memberkati gereja, kita bisa memberkati pelayanan dan lain sebagainya. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kemegahan, saya yakin ya kecuali dia kaya ya kalau kaya ya itu kan karena pakai kekuatannya. Kalau yang nggak kaya yang biasa aja, ya tentu saja Tuhan akan mempersulit karena memang tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi hanya untuk pamer. Ini loh saya bobanya 3 iPhone. Kalian apa HP-nya? Alah Samsung, alah video patah-patah. Kan kalau di TikTok kan gitu kan, Samsung video patah-patah, iPhone mulus gitu kan. Jadi kesannya jadi kayak pamer gitu kan. Tapi kalau memang tujuannya memang untuk baik, untuk kemuliaan nama Tuhan, memang untuk pekerjaan, pasti Tuhan akan kasih jalan. Tapi ingat jangan dipaksa. Kalau pekerjaan itu membutuhkan HP itu, jangan dipaksa Bapak Ibu. Karena jujur kalau video, Oppo pun bisa video, ya kan? Ya udah sesuai dengan kemampuan aja, nggak usah dipaksakan. Pokoknya kita berdoa apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Jangan kita doakan itu hanya sebatas kemegahan kita. Memang kita benar-benar butuh alat itu, kita doakan. Maka ketika kita yakin kita doakan, maka Tuhan akan memberikanmu mukjizat. Tidak hanya barang Bapak Ibu, penyakit juga. Contoh kita punya penyakit nih, penyakit kanker. Bukan kantong kering, tapi benar-benar asli penyakit kanker. Kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, dan kita bernazar, kita akan gunakan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti sembuhkan kanker itu. Tanpa zaman dari seorang pendeta, Tuhan angkat kanker itu. Ada kesaksian teman saya, dia katanya mau step ya, mau meninggal. Dia doa sama Tuhan. Dan dia berjanji ketika dia sembuh, dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia gunakan kemampuannya untuk pelayanan.
Dan dia membuktikannya itu, dan Tuhan angkat sakit ya, dan dia sekarang melayani Tuhan di gereja. Amin Bapak Ibu. Kalau memang tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Kita doakan anak kita, suami kita, atau istri kita, kita doakan terus menerus. Saya percaya kalau kita yakin Bapak Ibu, pasti kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yang menjadi poin ketiga, ini dia nih ciri yang pertama, ciri orang yang berpikir seperti Kristus itu pertama memikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang sopan, hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, percaya dengan kuasa Tuhan. Ya kan, percaya dengan kuasa Tuhan saya bilang. Kalau walaupun di pusat bilangnya serba mungkin, kalau saya bilang percaya dengan kuasa Tuhan, maka pasti semuanya menjadi mungkin. Yang ketiga, kita harus belajar mementingkan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Coba saya akan baca dari ayat 1 ya Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di poin ketiga Bapak Ibu, next kita buka PowerPoint kita. Di poin ketiga dikatakan dalam kehidupan berkomunitas bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain, salah satu syaratnya adalah dengan menjaga kesatuan hati. Next. Kesehatian diawali dengan cara berpikir benar. Dalam hal ini tidak memikirkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain lebih dahulu. Memikirkan kepentingan orang lain dimulai dari sikap kerendahan hati seperti apa yang Kristus teladankan. Jadi ayo Bapak Ibu, daripada kita kita doakan kan kepentingan sendiri ya, HP, kereta, tapi sekarang kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Kalau ada berkat lebih, ada teman kita butuh bantuan, ya kita bantu, ya kan? Apalagi kalau memang dipercayakan kekayaan. Kita tahu teman kita lagi susah, ya kan, lagi susah dia. Kalau memang kita mampu, ya kita bantu. Contoh dia mau beli kereta, ya sudah kita bantu. Contohnya mungkin 1.500.000 ya, atau enggak dia, Pak aku mau beli kereta, kurangnya 1 juta. Ya udah dari saya 300.000, mungkin dari Ibu Joni 200.000, dari Pak Niko mungkin 100.000, atau dari saya 500.000. Itu contoh kan. Itu berarti kita memikirkan kepentingan orang lain juga, karena memang dia butuh. Kecuali Pak saya mau beli apa dong, berlian. Loh untuk apa beli berlian? Ya untuk pamer lah Pak, supaya nampak saya orang kaya. Itu jangan. Udahlah Bu, Pak, apalah, berpuas diri dengan apa yang kita miliki, ya kan? Kita tegur dia, janganlah kita bermegah. Kita harus syukur dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau memang dia butuh, kita bantu. Ya kan namanya kita adalah keluarga. Kita harus saling bisa membantu. Itulah ciri-ciri orang yang memang mementingkan kepentingan orang lain. Seperti Tuhan Yesus. Kalau dia mementingkan dirinya, tentu Tuhan Yesus ngapain datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Bisa saja Bapak Ibu dia di surga sana, dia tinggal musnahkan aja dunia ini, dia hancurkan aja bumi ini, singkat kan? Terus dia ciptakan lagi yang baru, apa susahnya? Tapi karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak tegaan, dia mengasihi kita, maka dia gak mau melakukan hal itu. Kan simpel aja, ya udah tinggal kuhancurkan bumi, iblis tinggal kumusnahkan, apa susahnya? Ya kan, selesai udah perkara kan? Ku buat lagi yang baru, bumi yang baru, ciptaan yang baru, mulailah revolusi yang baru, selesai. Ya, nggak ada yang manusia menyakiti hatinya. Tapi dia nggak berpikir seperti itu. Tuhan Yesus nggak berpikir seperti itu. Tapi dia mau rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu menunjukkan Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kita.
Yang setuju boleh katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang baru kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia, namun dapat jadi berkat bagi kami semua. Ajarilah kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat memikirkan perkara yang di atas untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan Yesus, supaya kami percaya dengan kuasa-Mu. Ajarilah kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, keperluan orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.